Inilah kesaksian Wilyadi Wisat di sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjara Nasruddin Julkarnain dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasari Ashar. Pengakuan ini mengungkap skenario untuk menjerat Antasari sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Nasruddin. Namun seperti yang sudah diduga, Polri langsung membantah adanya skenario kriminalisasi pimpinan KPK. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Nanan Soekarno menegaskan, polisi memiliki bukti cukup mengenai keterlibatan Antasari sehingga tidak membutuhkan pengakuan Wilyadi. Bahwa sebetulnya penyidik tidak memerlukan keterangan saksi dari WW untuk menetapkan saudara AA sebagai tersangka. Jadi logikanya buat apa penyidik memaksa-maksa, merekayasa, dan lain sebagainya. Saya ulangi bahwa tanpa keterangan WW pun penyidik sangat yakin cukup unsur pidana, cukup alat bukti untuk menetapkan AA sebagai tersangka. Untuk membantah adanya rekayasa, rekaman pemeriksaan Wilyadi pun dibeberkan. Dalam rekaman itu memang terlihat Wilyadi sangat santai saat menjalani pemeriksaan. Namun dalam penjelasannya, Nanan tidak menyebutkan bukti mengenai keterlibatan Antasari. Dalam jumpa pers ini, Nanan juga membantah polisi telah menekan Antasari hingga membuat testimoni mengenai dugaan kasus suap dan pemerasan terhadap Anggoro Wijoyo yang diduga melibatkan dua wakil ketua KPK yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Menurut Nanan, testimoni ini dibuat secara sukarela oleh Antasari. Polisi bahkan coba membalik opini publik mengenai siapa sebenarnya dalang pelemahan KPK dengan memaparkan rekaman pernyataan Antasari saat diperiksa di Mabes Polri. Kedua pribadi berusaha mengatakan cepat atau lambat saya keluar. Selesai. Mungkin orang pertama menyatakan tidak perlu lagi KPK. Saya ada bicara. Merilis informasi yang ada. Menurut Nanan, pemaparan fakta ini bukan untuk mempengaruhi proses hukum tetapi untuk menyeimbangkan informasi yang berkembang di masyarakat. Akankah masyarakat berbalik arah mendukung polisi? Waktu yang akan menjawab. Tim Liputan Metro TV. Soalnya kalau begitu kan sama juga Wilyadi sekarang pada saat setelah dia menyadari pada saat itu kan mungkin dibujuk bukan dipaksa kali ya, kondisinya kan saat itu labil, dibujuk dipengaruhi bahwa saudara tidak akan dilanjutkan perkara saudara atau mungkin hanya tindakan disiplin. Jadi Anda mengatakan bahwa pada tanggal 29, pada tanggal 30, pada tidak saat ada BAP itu pada saat tidak ada lawyer, tidak ada kuasa hukum tanggal yang 30 itu bahwa saudara tidak akan dilanjutkan atau hanya tindakan disiplin, targetnya atau sasarannya hanya Antasari. Ikutilah bahwa supaya ada Antasari bisa kena dalam masa hukum ini. Dan itu yang mengatakan, yang menyampaikan tekanan ya, itu? Tentu sebenarnya selain menurut saudara Wilyadi, itu ada Pak Diatmoko, ada Dir, ada Wadir. Baik, saya perlu luruskan bahwa ketika saudara Wilyadi itu didengar keterangannya per BAP, ya Bu ya, saya sudah tidak ada lagi mendampingi, apalagi harus mengarahkan yang bersangkutan. Karena saya hanya menerima dia dari rumah ke kantor Wakabareskrim. Setelah itu kita serahkan pada Pak Minal. Saya tidak ada lagi ketemu Wilyadi. Jadi kalau Wilyadi menyatakan bahwa saya harus memberikan arahan, kemudian saya mendampingi dengan para direktur, itu bohong besar. Gitu. Apa yang disampaikan Pak Diatmoko memang dia tidak melakukan pemeriksaan. Tapi yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik. Tapi menjelang pemeriksaan itu ada pengarahan yang mana kira-kira Pak Wilyadi ini terpengaruh. Seolah dia merasa oke lah kalau saya membantu Polri, mana saya tidak dibaca lagi itu, dia teken aja, bismillah aja. Setelah itu dia melihat besoknya ada berita bahwa seolah dia sudah tersangkut sebagai salah satu tersangka, dia itu yang SMS, yang direktur itu. Apa nih, saudara? Ya kasarnya dia merasa dijebak gitu kan, merasa di ini gitu. Jadi menurut saya Pak Wilyadi sebelumnya diberikan arahan untuk menunjuk kepada Pak Antasari itu tidak benar. Karena ketika Pak Wilyadi itu dibawa ke Mabes Polri, belum tahu siapa, jaringannya itu siapa belum tahu. Yang jelas bahwa ketika kita tanyakan saudara Jerry dan saudara Dek, beliau pun mengelak untuk mengakui bahwa kenal dengan dua orang ini. Apalagi dia menunjuk kepada Pak Sigit dan Pak Antasari. Tidak benar itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya ketemu itu hanya sekali itu, malam itu. Kemudian berikutnya kurang lebih ada 10-15 hari, saya lupa tepatnya. Ibu Wilyadi pernah ketemu saya malam hari jam 8. Staf saya melaporkan ada di luar Ibu Wilyadi ingin ketemu Bapak.
Kemudian Ibu Wiliardi setelah masuk ke dalam yang didamping oleh staf saya, ada apa Bu? Menyatakan bahwa saya perlu secara segera untuk menemui Pak Wiliardi di ruang tahanan. Saya katakan ini sudah malam, karena sudah jam 8 kurang lebih waktu itu. Gimana kalau besok saja? Jangan Pak, ini harus ada keputusan yang diambil segera oleh Pak Wiliardi. Apa itu? Yaitu tentang pembayaran kepada lawyer sebesar 600 juta harus diputuskan ini malam. Oleh karena Ibu Wiliardi rumahnya jauh, pertimbangan saya, oke silahkan, tapi saya panggil dulu petugas jaga rumah tahanan. Kemudian diantarlah ke rumah tahanan di Baris Krim Polri. Sudah, menurut saya nggak ada pertemuan pemeriksaan lanjutan, tidak ada oleh saya. Tidak ada perbincangan yang... Hari ini tim kuasa hukum Antasari Azhar melakukan penyerahan berkas sebagai bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Antasari yang telah dituduh berada di balik kasus pembunuhan Nasruddin. Berkas yang diserahkan antara lain berisi rekaman sidang yang memuat pengakuan dari Wiliardi Wizar yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Selain rekaman sidang, kuasa hukum Antasari juga menyertakan BAP tertanggal 29 April yang berisi pernyataan ketidakterlibatan Antasari, eksepsi Antasari, daftar indikasi adanya rekayasa, serta analisa sejumlah pemberitaan media massa. Kami akan melaporkan tindakan-tindakan yang dikenakan kepada Pak Antasari yang tidak sesuai dengan hukum. Kita sudah mendengar keterangan dari Wiliardi Wizar bahwa dia diarahkan, bahasa halusnya diiming-iming agar menjadikan target Antasari menjadi tersangka dan terdakwa tentunya. Dugaan adanya rekayasa kasus Antasari semakin menguat setelah Selasa kemarin dalam sidang lanjutan kasus Antasari, Kombes Pol Wiliardi Wizar bersumpah bahwa BAP yang ia buat adalah rekayasa saat disidik di Mapolda Metro Jaya. Ini demi Allah saya bersumpah. Kau bikin layak, sasaran kita cuma Antasari. Demi Allah saya bersumpah. Tidak ada hapus ya di sini, sudah perlu hapus. Di sini semua dicatat, nanti jadi pertimbangan majelis. Demi Allah saya bersumpah sekarang. Mati nggak langsung mati saya. Ceritakan apa adanya. Jadi waktu itu dikondisikan direktur, wakil, kabak, kasat 3 orang. Sasaran kita cuma Antasari, Kocik dan Gajah. Diperlihatkanlah berita acara sikit. Tak hanya dikejutkan dengan kesaksian Wiliardi Wizar, publik semakin dikejutkan dengan pernyataan istri Wiliardi, Novarina, yang sempat menangis terharu saat suaminya berani memberikan kesaksian di hadapan publik. Sosok Novarina menjadi penting karena ia melihat langsung suaminya dipaksa memberikan berita acara palsu saat diperiksa di Mabes Polri. Saya nggak tahu ini rekayasa nggak apa. Yang penting saya itu tahu dengar dan saya bahkan ditanyain gitu loh, dikasih tahu ngomong begini aja lah begini. Saya sampai bilang sama suami, Pak jangan katakan aja yang sebenarnya, nggak perlu untuk bahasanya pokoknya ini jangan, pokoknya papa apa yang papa tahu papa bicarakan. Tapi itu tadilah karena suami saya itu di brainwash di ini ya bagaimana gitu ya kan. Tuhan tidak tidur, kebenaran pasti akan menang. Kita tunggu langkah apa yang akan dilakukan para penegak hukum yang masih mempunyai hati nurani untuk menegakkan kebenaran. Tim Liputan, Metro TV. Polri kembali melemparkan kontroversi yang tak kalah mengejutkan terkait kasus kriminalisasi KPK. Dalam jumpa pers sore tadi, Kadif Humas Polri, Irjen Nanan Soekarno memperlihatkan video rekaman pemeriksaan mantan Ketua KPK Antasari Azhar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Nanan, dari video tersebut terlihat siapa sebenarnya yang hendak mengkriminalisasi KPK. Dan saya pribadi terus mengatakan, cepat atau lambat saya... Suaranya. Mungkin orang pertama menyatakan tidak perlukan lagi KPK. Saya yang bicara itu. Kan ini tidak ada. Dan saya pribadi terus mengatakan, cepat atau lambat saya keluar, selesai. Mungkin orang pertama menyatakan tidak perlukan lagi KPK.
Saya akan bicara ini. Dan saya pribadi terus terang mengatakan, cepat atau lambat saya keluar, selesai. Mungkin orang pertama menyatakan tidak perlu lagi KPK ini. Saya akan bicara ini. Nanan sendiri tidak menjelaskan apa konteks pembicaraan Antasari dalam rekaman pembicaraan yang telah diedit tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pertemuan siang hari ini kita Bibit dan Chandra seperti apa Anggodo dengan mereka yang menjadi pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung. Terungkap bahwa dugaan masyarakat juga, ya, dugaan masyarakat atau orang-orang yang juga selama ini amat kritis pada KPK itu juga tidak mustahil terjadi memang. Jadi, tapi ini kan memerlukan pemeriksaan lebih dalam. Luruskan bahwa tim 8 tidak pernah mengambil posisi satu pihak full benar, satu pihak full salah, tidak. Kita kemarin memberikan kesimpulan. Ya, jadi kita tadi melihat untuk ini tidak CCTV tapi rekaman potret tentang kehadiran dia di KPK itu tadi ditunjukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buyung, besok siapa bang? Ada pemanggilan bang? Agenda besok bang. Agenda bang? Bang agenda bang? Bang agenda bang pakai mic bang? Bang, mic. Pemeriksaan hari ini, dan ini buat kami hal baru karena penting memang untuk kita juga dalam verifikasi ini melihat bukan hanya kekeliruan atau kesalahan dari pihak kepolisian di dalam proses penyidikan ini, ya, tapi kita ingin menunjukkan juga bahwa kita objektif juga memeriksa, mengklarifikasi proses hukum yang berjalan di KPK. Dan ini akan tentu saja membuka nuansa baru, ya, horizon baru bagi kita untuk melihat kasus ini secara menyeluruh. Ya, tidak. Depan. Pak, jaksanya siapa Pak? Pak, nama jaksanya Pak. Siapa yang injak kendaraan itu?